Tepat ketika Shoyan memasuki penerobosan Rana, murid Abayo itu tidak bisa bergerak sedikit pun membuat Rona bahagia melonjak di wajah pucat Baisan. Luka-luka dan kesakitan yang sebelumnya diberikan oleh Shoyan seketika sirna saat Baisan mengambil sebuah pil perak ari dalam cincin ruangnya yang membuat dokinya meningkat sangat banyak. Sekali lagi telapak tangan Baisan menarik tombak peraknya dan bergegas mengacungkan tombak petir itu ke arah Shoyan. Namun belum sampai Baisan mewujudkan rencananya, sosok Dewi Jianan yang sudah dia puja sejak lama itu tiba-tiba berdiri tegap di depan kekasih hatinya, meminta Shoyan untuk fokus menerobos Rana sementara dirinya lah yang akan melawan Baisan dan orang-orang lain yang berniat menargetkan Shoyan. Dengan terpaksa Shoyan meminta Sun Er memberinya sedikit waktu sebelum buru-buru duduk bersila di tanah dan fokus mengendalikan energi liar yang memasuki tubuhnya. Melihat Sun Er mati-matian melindungi Shoyan tentu saja membuat Baisan kesal. Pemuda doki petir itu kemudian mengajak Wu Hou dan Hu Jia bekerja sama sembari mengingatkan jika Shoyan dibiarkan menerobos Rana, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan mereka bertiga akan sulit untuk mengalahkannya. Baisan mengingatkan betapa bahaya potensi Shoyan bagi mereka murid-murid top dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan bocah viral itu adalah dengan bekerja sama. Singkat cerita, negosiasi pun selesai dan dua murid top lain setuju menggandengkan tangan mereka bertiga untuk menyingkirkan Shoyan. Melihat tiga murid top mendekatinya bersamaan, tampak sama sekali tidak membuat Sun Er gentar. Aura dingin yang samar muncul di wajah anggunnya tatkala sang Dewi Jianan meletuskan doki emas dari telapak tangannya. Hu Jia meminta Sun Er untuk tenang karena mereka tidak akan menyakiti Sun Er. Begitu pula Hu Hou yang meminta Sun Er tidak banyak melawan karena satu-satunya tujuan mereka adalah Shoyan. Berhubung Sun Er sama sekali tidak memiliki niat untuk mundur, tiga murid top pun tidak punya banyak waktu untuk ditunda dan dengan berat hati menyalakan genderang perang kepada sang Dewi Jianan. Meski begitu, Sun Er hanya memandang sedingin es, bahkan sedikit jijik dengan sikap sok patriotnya Baisan, bersiap dengan lambaian telapak tangan emasnya untuk menyambut siapapun yang berniat menyakiti Shoyan. Di saat yang sama, dengan 8 peserta merangsek dengan cepat ke arah Shoyan. Cahaya keemasan melonjak dari telapak tangan Sun Er sebelum membabat habis 8-4 antek-antek 3 murid top, hingga membuat semua orang melongok menyadari Gon Sun Er benar-benar salah satu murid terkuat di Akademi Jianan. Melihat antek-anteknya sudah KO, Wu Hou pun dengan sangat terpaksa menyerang Sun Er dan mengayunkan pedang merah darahnya di hadapan Tuan Putri Keluarga Go. Namun ternyata Sun Er memang bukan lawan yang mudah dihadapi. Dengan sangat frontal, Dewi Jianan itu menghimpun energi di telapak tangannya sebelum menembakkan sebuah pukulan telak ke dada Wu Hou hingga membuat ketua unit penegakan hukum itu mundur beberapa langkah. Tidak mau membiarkan Sun Er beristirahat sedikit pun, kini gantian Hu Jia dan Baisan yang menyerang Shoyan bersamaan, membuat kaki Sun Er menarik tubuhnya ke belakang dan memberikan tendangan keras ke arah dua murid top secara berurutan. Belum sampai Sun Er mengedipkan matanya, gadis cantik itu merasakan aura berdarah mengalir belakang punggungnya, menunjukkan Wu Hou sudah bersiap memberikan serangan lain kepada Shoyan, yang memaksa Sun Er kembali melompat mendekati GG-nya dan mengalami benturan energi yang luar biasa dengan Wu Hou. Seantero galeri tontonan hanya bisa bungkam melihat bagaimana perempuan secantik rembulan yang tampaknya kecil dan rapuh itu ternyata mampu memberikan perlawanan yang seimbang terhadap 3 murid top akademi yang menyerangnya bersama-sama. Namun tentunya kekuatan murid top pun tidak selesai sampai di sini. Ketiganya sekali lagi meledakkan dokinya dalam tubuhnya, membuat arena baku hantam dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang kemudian merangsek bersama-sama ke arah Sun Er. Nah, barulah di sini Sun Er cukup kewalahan melawan 3 murid top sekaligus membuatnya kehilangan fokus sebentar yang langsung dimanfaatkan oleh Baisan untuk melajukan tombak peraknya lurus ke arah Shoyan. Namun belum sedetik berlalu, Sun Er melesat dengan cepat ke depan Shoyan, meretangkan kedua tangan kecilnya dan tanpa ragu sedikit pun menggantikan sang kekasih menerima serangan Baisan. Meskipun Baisan sempat mengubah arah serangannya, Sun Er tetap saja mengalami cedera yang membuat baik Wu Hou maupun Hu Jia tidak bisa menyembunyikan raut kemarahan mereka, sehingga 3 murid top justru terlibat percecokan satu sama lain.
Di sini Sun Er sudah tidak bisa menahan kemarahannya dan melantunkan sumpah serapah jika Baisan bisa meninggalkan pertandingan tanpa cedera, maka dia berjanji akan segera meninggalkan Akademi Jianan. Bersamaan dengan sumpah yang menggaungkan kemarahan itu, setitik cahaya keemasan yang semakin membesar muncul di telapak tangan Sun Er. Tampak seperti sebuah teknik rahasia yang akan segera dia aktifkan. Pancaran energi emas yang dikumpulkan oleh Sun Er akhirnya meledak bersamaan dengan surai sekelam langit malam milik Sun Er yang memanjang dan menimbulkan perasaan yang begitu mencekam. Semua orang di dalam stadion, entah itu 3 murid top, petinggi maupun penonton, hanya bisa terdiam melihat bakal teknik rahasia yang akan segera keluar dari ujung lidah Sun Er hingga tiba-tiba... Ya, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Xiaoyan pun berhasil melewati penerobosan ranahnya, membuat Sun Er secara instan menghentikan teknik rahasianya dan tersenyum ke arah sang kekasih. Xiaoyan menatap Sun Er dengan senyuman sebelum mengucapkan terima kasih dan meminta kekasih kecilnya mempercayainya dan beristirahat sejenak. Setelah itu, Xiaoyan melemparkan pandangan luar biasa mengintimidasi sebelum mengumbar janji yang sama dengan Sun Er, yaitu kalau ada satu saja bisa keluar dari arena tanpa luka, maka Xiaoyan bersumpah dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Akademi Jianan selama-lamanya. Tidak menunggu lama setelah sumpah digaungkan, api berwarna hijau keluar dari tubuh Xiaoyan, menyapu udara dan menyebabkan suhu meningkat dan menyebar ke seluruh penjuru stadion. Baisan dan 2 murid top lain hanya bisa terpana melihat Xiaoyan mengeluarkan energi setara praktisi Doling sebelum berubah menjadi sosok samar berwarna hijau yang merobek udara dan mengirimkan 3 pukulan keras ke arah 3 serangkai. Pelajaran dari Xiaoyan belumlah selesai ketika sesaat kemudian Xiaoyan menelan pil Yaoyan ungunya, disusul dengan ludahan api binatang di tangan kiri, dan tidak menunggu lama bara api surgawi inti teratai hijau juga ikut muncul di tangan kanannya. Dan dengan geraman penuh kemarahan, Xiaoyan mendekatkan kedua tangannya membuat api ungu dan api hijau mulai menyatu, memperlihatkan pemandangan yang luar biasa menyilaukan ketika Xiaoyan telah bertekad untuk menunjukkan teratai api amarah Buddha miliknya. Melihat Xiaoyan siap merapal tekniknya sebegitu kuat, 3 serangkai juga mulai merapal teknik mereka masing-masing. Baisan merapal teknik 8 guntur belantara menciptakan ribuan petir seperti ular kecil mengelilingi tombaknya. Wu Hao merapal teknik tebasan pemecah darah, mengeluarkan aroma darah ke penjuru stadion. Sementara Hu Jia melengkapi dengan teknik rotan ular berbisa hutan bersembunyi, hingga menciptakan kilatan-kilatan doki berwarna-warni mulai dari perak, hijau, dan merah, sekali lagi mewarnai arena baku hantam. Baru beberapa saat setelah teknik-teknik murid top selesai dirapal, 3 doki beda warna itu melesat lurus ke arah Xiaoyan di saat yang sama dengan dilepaskannya teratai api bermandikan cahaya dewa melayang dengan lembut dari telapak tangan Xiaoyan. Menyambut serangan keroyokan 3 doki dengan begitu anggun hingga akhirnya bertabrakan dengan 3 energi hingga menimbulkan ledakan yang mengguncang seisi Akademi Jianan. Ledakan energi itu begitu kuat sampai membuat seisi arena porak-poranda. Ketika itu para petinggi tahu jika sebenarnya Xiaoyan bisa memberikan serangan yang lebih besar, namun pemuda itu berusaha menekan kekuatannya untuk menjaga nyawa 3 murid top. Tapi di saat Wu Hao dan Hu Jia sudah mengakui kekuatan Xiaoyan, si Baisan ini masih nggak ada habisnya bertingkah sok keras dan malah berpikir Xiaoyan sudah terkubur karena serangan gabungan mereka bertiga. Berbangga diri menganggap dirinya sudah menang sebelum tiba-tiba seberkas cahaya hijau muncul dan sekali lagi mengempaskan tubuhnya. Tidak hanya Baisan, 2 murid top lain pun tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengelak dari gempuran serangan Xiaoyan dan hanya bisa meringis menderita mendengar dengusan kemarahan Xiaoyan karena sebelumnya telah membuat Sun Er terluka. Xiaoyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan meminta para juri segera mengeluarkan keputusan bahwa pertandingan telah berakhir atau Xiaoyan akan terus melanjutkan adegan penghajarannya kepada 3 murid top tersebut. Dengan kekalahan telah hari ini, 3 murid top pun akhirnya mengakui kekuatan Xiaoyan, namun tidak akan menyerah untuk berusaha mengejarnya di masa depan. Singkat cerita, pertandingan final sudah selesai dan setiap orang yang sebelumnya berdesakan di stadion utama mulai kembali ke asrama masing-masing termasuk Xiaoyan dan Sun Er.
Dalam perjalanan kembali ke peristirahatannya itu, dua sejoli bertemu lagi dengan Xiaomei, membuat sepupu yang sempat menaruh hati kepada Xiaoyan di masa lalu itu kembali meringis sedih dalam hati melihat bagaimana Xiaoyan bersikap dingin kepada dirinya. 对了，小妹，能跟我走走吗？ Namun tanpa diduga-duga kali ini Xiaoyan malah memanggil namanya lebih dulu dan mengatakan ingin membicarakan beberapa hal kepada Xiaomei sebagai anggota keluarga Xiao. Dalam pembicaraan itu Xiaoyan menceritakan semua hal yang terjadi kepada keluarga Xiao termasuk perjalanan panjangnya di Kekaisaran Jama yang mengakhirkan dirinya kepada perselisihan besar dengan Sekte Yunlan. Xiaoyan melarang Xiaomei kembali ke Jama dalam waktu dekat karena kondisi di sana belum aman untuk keluarga Xiao, hingga membuat Xiaomei semakin merasa bersalah dulu sempat memandang rendah Xiaoyan. 当年的事便过去了吧，如今我们又不是小孩子。 Namun Xiaoyan berusaha menenangkan Xiaomei karena bagaimanapun gadis itu akan selalu menjadi sepupunya dan kapanpun Xiaomei membutuhkan pertolongan maka Xiaoyan akan dengan senang hati membantunya. Hari berganti dan sekarang adalah waktunya bagi peringkat 5 teratas untuk mendapatkan hadiah untuk memasuki pavilion perpustakaan Akademi Dalam. Dalam perjalanan menuju pintu masuk pavilion, Xiaoyan bertanya apakah dalam perpustakaan itu dia bisa mendapatkan keterampilan gelombang suara yang bisa dia gunakan untuk menyempurnakan energi naga penekan jiwa yang Xiaoyan warisi dari pil naga mistik itu loh. Masih inget kan? 声波斗技，当然会有。 Huqian menjawab dengan penuh percaya diri jika berbagai keterampilan tingkat tinggi memang tersimpan di pavilion perpustakaan Akademi Dalam. Namun bisa atau tidaknya murid-murid menemukan keterampilan itu semuanya akan kembali kepada kemampuan dan keberuntungannya masing-masing. Singkat cerita sampailah rombongan di depan sebuah gerbang kuno dengan dua patung manusia bertudung di hadapan mereka. Para murid terlihat kebingungan saat Huqian tampak memberikan perhormatan dan meminta izin untuk menerima hadiah dari 5 besar saat tidak ada seorang pun manusia di sana. Ternyata... tiba-tiba saja dua patung yang berada di depan gerbang menjelma menjadi manusia yang membuat Yolo tiba-tiba memutuskan kontak dengan Xiaoyan, seolah takut dengan keberadaan dua manusia bertudung di hadapannya tersebut. Begitu dua penjaga gerbang itu membuka komunikasi, mereka langsung menaruh perhatian kepada Xiaoyan, sehingga melakukan komunikasi tertutup dengan peringkat pertama kompetisi tersebut melalui telepati. Orang bertudung yang merupakan tetua Akademi Dalam itu memberikan pujian kepada kemampuan Xiaoyan yang ditutup dengan tebakan yang tepat sasaran tentang api peringkat 19 yang dikendalikan oleh Xiaoyan. 排名第19的青莲地心火吧。 Setelah melakukan komunikasi tertutup, dua orang bertudung kembali mengalihkan perhatiannya kepada seluruh murid, memuji kemampuan 5 peringkat teratas yang jauh lebih baik dari 5 peringkat di tahun sebelumnya. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, Huqian meminta dua tetua untuk membuka kunci ruang perpustakaan yang disebut-sebut sebagai tempat paling misterius di Akademi Jianan. Berhubung tidak ada orang lain yang perlu mereka bicarakan, dua tetua pun memenuhi hak 5 besar dan membuka gerbang kosong di belakang mereka yang merupakan pintu masuk menuju pavilion perpustakaan. Sepersekian detik kemudian muncullah sebuah portal hitam kebiruan yang akan menghubungkan mereka dengan perpustakaan Akademi Dalam. Huqian menjelaskan jika pintu ruang itu diciptakan oleh praktisi Dozun yang sangat kuat ratusan tahun yang lalu, yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh praktisi Dozong sekalipun dengan sembarangan. Begitu pintu ruang dibuka, Huqian pun melepaskan murid-muridnya dan mengingatkan kepada 5 besar untuk tetap mematuhi aturan selama berada di dalam perpustakaan. Dengan demikian perjalanan Xiaoyan mengeksplor tempat paling misterius di Akademi Jianan pun dimulai. Begitu memasuki pintu ruang yang dijaga oleh tetua, 5 peringkat teratas tiba di sebuah ruangan gelap mahal luas yang begitu misterius. Beberapa detik kemudian, pintu ruang yang mereka lewati menghilang, berganti dengan formasi bercahaya muncul di bawah kaki mereka, meledak dengan cahaya hingga membuat ruangan gelap itu seketika menjadi terang. Belum selesai kekagetan 5 besar, tiba-tiba saja sebuah suara menggema di seantero pavilion, seiring dengan tubuh 5 peringkat teratas yang menjadi ringan dan mulai melayang-layang. 欢迎各位同学来到藏书阁。 Suara itu menjelaskan bahwa mereka sudah sampai di pavilion perpustakaan dan berhak mengambil satu harta apapun yang tersimpan dalam tempat paling misterius di akademi tersebut.
Suara itu menekankan jika para murid hanya bisa memilih satu harta yang cocok dan tidak dapat memaksakan harta keluar dari penghalangnya. Selain itu, waktu untuk berburu harta karun juga terbatas dan para murid wajib kembali ke lokasi pintu ruang sebelum semua api di dalam formasi run padam. Dengan demikian, petualangan 5 besar mengeksplorasi pavilion perpustakaan pun dimulai. Beberapa lama melayang-layang mencari tahu di mana lokasi harta pavilion, tiba-tiba saja muncul sebidang energi di dekat Shoyan dan Sun Er yang langsung memuntahkan sebuah harta berisi gulungan teknik guntur ungu. Namun karena Sun Er merasa tidak membutuhkannya, primadona Jianan itu pun melepaskan kembali harta yang dia tangkap. Dan gulungan itu seketika kembali terselimuti oleh gumpalan energi. Dari sini, 5 besar tahu jika harta-harta itu tersimpan dalam bidang energi dan mereka hanya bisa menunggu agar bidang energi itu memuntahkan harta lain. Beberapa saat kemudian terdengar suara tawa dari Baisan yang sudah memegang sebuah gumpalan energi berwarna perak di tangannya, seolah ingin memberitahu semua orang betapa beruntung dirinya karena langsung menemukan harta yang cocok dengannya. Tanpa banyak pikir panjang, Baisan secara perlahan memasukkan tangannya ke dalam gumpalan energi. Namun tiba-tiba saja gumpalan energi itu melonjak dan meledak hingga membuat Baisan terpental dengan keras. Semua orang hanya bisa menahan tawanya melihat bagaimana Baisan mempermalukan dirinya sendiri dan kembali fokus untuk mencari harta masing-masing. Di sini Shoyan meminta Sun Er untuk bergerak secara terpisah karena harta-harta ini benar-benar muncul secara acak dan waktu mereka sangatlah terbatas. Untuk mencari tahu fluktuasi bola energi yang lebih besar, beberapa saat setelah mengaktifkan persepsi jiwa dan menelusuri seluruh ruangan, mata Shoyan terbuka lebar dan langsung melesat menuju segumpulan energi yang memantulkan cahaya merah menyala. Ternyata bola energi yang ditandai oleh Shoyan juga diincar oleh Baisan, sehingga 2 senior junior yang saling benci itu saling harus berebutan untuk mendapatkannya. Baisan sendiri tidak ingin membiarkan Shoyan mendapatkan barang bagus begitu saja. Karena itulah pemuda dengan doki petir itu pun meneruskan upaya pengejarannya meski tahu Shoyan sudah lebih dulu mengincar bola energi merah tersebut. Hingga akhirnya... Pada akhirnya Shoyan tetap bisa mendapatkan bola merah itu lebih dulu daripada Baisan, membuat si senior halu hanya bisa berdecih kesal. Shoyan bergerak mendekati Sun Er dan menunjukkan bola berisi gulungan teknik api ponik 9 lapisan yang sepertinya dibutuhkan oleh kekasih kecilnya itu. Baisan yang melihat bola energi itu agak bergejolak karena saat Shoyan memasukkan tangannya mulai berjulit, menyayangkan nasib buruk juniornya karena tidak bisa memberikan gulungan itu kepada Sun Er. Tapi ternyata Baisan masih harus menelan kepahitan karena Shoyan yang sudah sejak lama bermain api bisa mengendalikan energi api ponik di dalam gumpalan cahaya dan mampu menarik keluar hadiah untuk kekasih kecilnya itu. Sun Er tentu saja tersenyum manis penuh kebahagiaan mendapat hadiah teknik berharga yang sangat dia butuhkan dari GG tercinta. Setelah mendapatkan harta untuk Sun Er, sekarang Shoyan bisa fokus menggunakan persepsi jiwa untuk mencari teknik do suara yang dia butuhkan. Shoyan kembali menajamkan persepsi jiwanya, terus mengeksplor seluruh pavilion dan mencari-cari aura teknik do suara. Sun Er pun melayang ke sana kemari demi membantu Shoyan mendapatkan harta yang dia butuhkan. Begitu pula 3 murid peringkat atas lainnya yang satu persatu mulai mendapatkan harta berharga mereka masing-masing. Ketika itu, api di formasi run semakin banyak yang menghilang, menyisakan 1 api saja yang menandakan waktu mereka berburu harta sudah hampir habis. Sun Er dan 3 serangkai mulai berkumpul kembali karena 4 murid ini sudah mendapatkan harta mereka dan hanya tinggal Shoyan saja yang belum mendapatkan apa-apa. Baisan tidak bisa menahan kejulitannya melihat ketidakberuntungan Shoyan karena tidak kunjung menemukan teknik yang dia butuhkan. Tidak mau repot-repot memikirkan junior Soiyes yang sudah mempermalukannya beberapa kali itu, Baisan bergegas kembali ke dalam formasi run, disusul oleh Wu Hao dan Hu Jia, meninggalkan Sun Er yang mulai khawatir kalau Shoyan benar-benar tidak mendapatkan apa-apa.
Baru setelah waktu benar-benar menipis, persepsi spiritual Shoyan akhirnya menemukan energi gelombang suara, membuatnya langsung melonjak mengejar sebuah bola cahaya berwarna kuning yang bergerak dengan begitu cepat. Sun Er yang melihat betapa bola cahaya kuning itu sulit untuk ditangkap tentu saja menjadi semakin ketar-ketir. Bagaimana tidak, sekarang satu api yang tersisa di dalam rune formasi sudah semakin kabur, menandakan waktu yang mereka miliki benar-benar tinggal hitungan detik saja. Namun Sun Er berusaha percaya, dia yakin jika GG-nya bisa melakukan segala hal walau hal yang tampak mustahil sekalipun kun payakun. Setelah beberapa lama berkejar-kejaran dengan intens, Shoyan pun menangkap bola cahaya kuning itu dengan susah payah. Namun Shoyan tidak memiliki kesempatan untuk menghela napas sekalipun, karena murid Abayo itu harus segera mengeluarkan harta yang ada di dalamnya. Ternyata keberuntungan Shoyan benar-benar kecil kali ini, karena setelah berusaha memasukkan tangannya ke dalam bola cahaya, Shoyan merasa gumpalan energi itu tengah menolaknya. Karena itulah Sun Er bergegas mendekati Shoyan dan menawarkan dirinya untuk mengambil harta dalam bola cahaya. Hingga akhirnya... Nah, singkat cerita dengan bantuan Sun Er, Shoyan berhasil mendapatkan gulungan berisi teknik do suara tersebut. Setelah keluar dari pavilion perpustakaan, masih ada beberapa hari sebelum waktunya memasuki akademi dalam, sehingga Shoyan memanfaatkan waktu tersebut untuk segera mempelajari do suara tersebut. Shoyan berlatih di tepi danau yang tenang, berada dalam proses kultivasi mendalam dan mulai dapat mengenali berbagai jenis energi suara yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa lama berlatih dan mengilhami gulungan teknik do suara itulah, Shoyan akhirnya bisa mengeluarkan auman menggelegar, membuat tanah tempatnya berpijak, bergoncang hebat, dan air danau beriak hingga menimbulkan gelombang yang menyapu dunia. Gelora raungan Shoyan itu bahkan sampai ke telinga Sun Er yang memang sedang OTW nyamperin ayangnya, membuat tuan putri keluarga itu tidak bisa menahan girang, menyadari jika GG-nya sudah menguasai teknik do suara seperti yang pemuda itu inginkan. Tidak hanya Sun Er, Abahyo pun merasa begitu bangga melihat bagaimana Shoyan melatih teknik raungan harimau singa penghancur dengan caranya sendiri dan benar-benar mampu menguasainya dalam waktu singkat. Meskipun begitu, Yolo mengingatkan agar muridnya tidak terlalu cepat senang karena di level Shoyan yang sekarang, tuan muda ketiga keluarga Shou itu baru bisa mengeluarkan teknik raungan harimau singa hanya sampai lapisan ketiga atau keempat. Shoyan harus terus melatihnya dengan sabar sampai benar-benar memahami teknik tersebut sampai ke puncaknya. Shoyan哥哥. Mata kuliah 2 SKS Yolo harus disudahi karena beberapa detik kemudian Sun Er yang memang dalam perjalanan menjemput Shoyan sudah sampai di tepi danau. Sun Er tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya melihat Shoyan menceritakan bagaimana perkembangan latihannya. Shoyan tidak mau terlalu berbangga diri dan hanya mengungkapkan rasa berterima kasihnya karena dia tahu kalau pencapaiannya saat ini tidak bisa terlepas dari jasa Sun Er yang mendapatkan gulungan teknik itu untuknya. Sun Er hanya bisa tersenyum malu-malu melihat betapa Shoyan menyanjungnya tinggi-tinggi. Shoyan哥哥跟我还客气什么? Tidak mau terus-terusan merasa salah tingkah, Sun Er mulai membicarakan tentang persiapan Shoyan untuk memasuki halaman dalam Akademi Jianan yang akan dilakukan hari ini. Singkat cerita, 20 peserta peringkat teratas termasuk Shoyan, Sun Er dan top 3 sudah dalam perjalanan menuju Akademi dalam, dihantarkan oleh Huqian dan beberapa petinggi halaman luar. 5 murid peringkat teratas berada di perahu terbang yang sama dengan Huqian, sehingga wakil kepala akademi itu mulai memberikan beberapa wejangan untuk 5 muridnya jika sudah berada di dalam akademi. Sepanjang perjalanan Huqian menjelaskan tentang halaman dalam sebagai tempat yang paling didambakan oleh seluruh murid Akademi Jianan. Namun di sisi lain juga tempat yang begitu berbahaya jika murid-muridnya tidak mampu mengeluarkan potensi terbaik mereka. Huqian mengingatkan jika di Akademi dalam kekuatan adalah segalanya, dan untuk itulah Huqian berharap 5 muridnya bisa saling bekerja sama karena prinsip untuk memiliki teman lebih banyak daripada musuh benar-benar akan berguna untuk bertahan hidup di dalam akademi, di Akademi dalam.
Masih asyik mendongeng, tiba-tiba saja perjalanan mereka yang nyaman terganggu dengan kemunculan beberapa binatang raksasa yang tanpa aba-aba langsung menyerang perahu terbang tempat para murid berada saat ini. Huqian dan para petinggi tentu saja tidak bisa membiarkan murid mereka berada dalam bahaya dan segera mengambil tindakan untuk menghabisi makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Melihat monster menakutkan seperti itu, tiba-tiba muncul. Xiaoyan baru paham kenapa 20 peringkat teratas yang akan menjadi murid Akademi Dalam sampai harus dikawal dan didampingi oleh para petinggi Akademi Luar. Hal itu disebabkan karena untuk mencapai halaman dalam, mereka harus melewati pegunungan luas di belakang Akademi yang sangat berbahaya. Jika para murid dibiarkan pergi seorang diri, pastilah tidak banyak yang bisa sampai di halaman dalam Jianan dalam kondisi hidup sehat walafiat. Waktu tempuh menuju Akademi Dalam Jianan sangatlah singkat. Matahari dan bulan sudah saling berganti tempat, namun mereka tidak juga sampai di lokasi yang disebut-sebut sebagai jantungnya Akademi terbaik benua Qi tersebut. Saking lamanya, murid-murid tidak bisa menahan lelah dan terlelap di atas perahu terbang hingga pagi kembali tiba dan perahu terbang satu demi satu berhenti di tempat. Dan nampaknya tidak banyak berbeda dengan pegunungan lain yang sejak kemarin mereka lewati. Namun ternyata mereka belum juga sampai di Akademi Dalam karena Huqian berkata jika pintu masuk Akademi Dalam bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh semua orang. Ketika itulah Huqian dan 3 petinggi Akademi Luar menarik sayap doki mereka dan mulai melayang ke tempat yang lebih tinggi daripada perahu terbang. Bersiap untuk mulai ritual pembukaan pintu masuk Akademi Dalam yang hanya bisa dilakukan oleh para petinggi Akademi Luar secara bersama-sama. Barulah kemudian muncul gelombang energi luar biasa besar yang tidak lain dan tidak bukan merupakan pintu masuk menuju dalam Akademi Jianan. Tanpa membuang banyak waktu, Huqian kembali ke perahu terbang masing-masing dan membawa ke-20 murid mereka memasuki portal yang akan mengantarkan mereka menuju halaman dalam Akademi Jianan. Beberapa saat setelah memasuki portal formasi, beberapa perahu terbang yang ditumpangi oleh petinggi Akademi Luar dan 20 peringkat teratas kompetisi kualifikasi itu perlahan terbang rendah dan akhirnya mendarat di sebuah lapangan berumput yang cukup luas. Di tengah lapangan rumput terdapat sebuah panggung menyerupai altar di mana dalam altar tersebut telah terdiri 2 bapak-bapak lain yang tidak lain dan tidak bukan merupakan 2 tetua dari Akademi Dalam Jianan. Setelah menyapa teman lama sebentar, Huqian menjelaskan jika 2 orang tua di hadapan para murid ini adalah tetua Zhou dan tetua Lu yang akan membantu murid-murid baru jika terjadi suatu masalah di Akademi Dalam. Huqian juga memperkenalkan peringkat 5 teratas tahun ini yang membuat tetua Zhou tersenyum senang. Melihat betapa 5 teratas tahun ini memang memiliki potensi yang lebih besar dari peringkat 5 di tahun sebelumnya. Tidak mau banyak berbasa-basi, beberapa detik kemudian tetua Zhou membagikan token batu kepada 20 peringkat teratas dan mengumumkan bahwa para murid perlu menjaga token tersebut dengan seluruh kemampuannya dan melewati hutan yang ada di antara lapangan dengan halaman dalam. Nantinya di dalam hutan, para calon murid baru harus berburu energi api yang akan dihalangi oleh beberapa tim veteran Akademi Dalam. Jika berhasil melewati halangan tersebut, maka 20 besar dapat mencapai ujung hutan, tempat halaman dalam berada, dan resmi menjadi murid baru di dalam Akademi Jianan. Dengan demikian, perjalanan Xiaoyan dan kawan-kawan perjalanan mereka memasuki Akademi Dalam Jianan pun dimulai. Beberapa waktu setelah memasuki hutan, Xiaoyan dan murid-murid lain telah berjumpa dengan malam, menandakan waktu perburuan tim veteran halaman dalam telah bersiap untuk memulai perburuannya. Suasana malam di hutan betul-betul mencekam, membuat bulu kuduk para murid meremang, seiring juga satu demi satu senior dari tim veteran yang akan menjegal langkah mereka bermunculan. Dalam satu kedipan mata hanya dengan 2 atau 3 murid veteran halaman dalam telah mampu membabat satu tim penuh berisi 5-6 orang murid baru.
Shoyan memperhatikan pembantaian yang begitu kejam itu diam-diam untuk mencari informasi sekaligus menerka-nerka sekuat apa kemampuan calon-calon seniornya di halaman dalam tersebut. Shoyan dapat melihat jika jarak kekuatan antara tim veteran dan tim baru begitu jauh. Itu pula yang membuat murid-murid halaman dalam terus memandang remeh calon junior mereka dari halaman luar. Belum selesai keterkejutan Shoyan atas kemampuan tim Heisha, muncul satu lagi murid lain yang keluar dari kegelapan malam dengan aura jauh lebih mencekam dari anggota tim Heisha lainnya. Murid itu bernama Shati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dedengkotnya tim Heisar. Tanpa banyak bicara, Shati langsung menarik plat batu yang sebelumnya dibagikan oleh tetua Zhou dan menyerap energi api yang telah susah payah didapatkan oleh calon murid baru, sekaligus memupuskan mimpi mereka menjadi keluarga baru halaman dalam Akademi Jianan. Selepas kepergian tim Heisha, Shoyan yang sejak memasuki hutan terus berkumpul bersama 5 murid peringkat atas berusaha untuk berdiskusi lebih dalam untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Bagaimanapun, mereka memang tidak bisa diam terlalu lama karena semakin banyak hadiah yang bisa mereka peroleh dengan mencapai ujung hutan lebih cepat. Namun di sisi lain, Shoyan berpikir jika mereka juga tidak bisa bergerak dengan sembrono karena sudah bisa dilihat dengan mata telanjang jika kehebatan kemampuan murid-murid halaman dalam Jianan bukanlah omong kosong belaka. Karena itulah Shoyan menggagas jika mereka harus tetap bekerja sama sebagai satu kelompok dan memilih salah satu sebagai pemimpin yang bisa memberi komando dalam baku hantam, sekaligus mencegah anggota kelompok agar tidak saling tersebar. Mendengar kata-kata pemimpin, Baisan selaku cowok paling beken di akademi luar sebelumnya tentu merasa dirinya lah yang pantas menjadi ketua kelompok. Tapi ternyata pencalonan Baisan oleh dirinya sendiri harus pupus karena Sun Er lebih dulu mencalonkan Shoyan yang disetujui juga oleh Hu Jia dan Wu Hao. Nah, berhubung suara satu kelompok telah bulat, meskipun sulit Baisan harus menerima jenius So Yes itu jadi ketuanya. Karena bagaimanapun saat ini hal yang paling penting baginya adalah mengalahkan tim-tim veteran akademi dalam dan mencapai ujung hutan secepatnya. Karena dia telah resmi ditunjuk sebagai kapten, Shoyan meminta untuk kali ini 5 besar bisa melepas ego masing-masing dan bekerja sama untuk menangani halangan murid senior. Di sisi lain, murid Abah Yo itu juga berjanji jika muncul masalah sewaktu-waktu pada kelompok mereka, maka Shoyan tidak akan sekalipun meninggalkan teman-temannya sendirian. Di bawah komando Shoyan, kelompok peringkat 5 besar memulai pergerakan mereka untuk mencari informasi lebih jauh tentang ujian terakhir, juga kehidupan di akademi dalam yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Untuk mendapatkan informasi itu, Shoyan berpikir mereka harus menemukan kelompok veteran yang memiliki kekuatan lebih rendah daripada kelompok mereka. Karena itulah Shoyan akan menggunakan persepsi spiritualnya untuk menilai kekuatan tim senior dan menentukan tim mana yang bisa mereka jadikan batu loncatan sekaligus sumber informasi pertama kali. Satu demi satu kelompok mereka temui dan Shoyan segera menggunakan persepsi jiwa untuk menilai kelompok-kelompok kekuatan itu secara kasar. Namun sekian lama menggunakan persepsi jiwa, Shoyan hanya menemukan kelompok-kelompok kuat yang akan sulit dihadapi oleh calon murid baru seperti mereka. Hari demi hari berlalu dan 5 besar hanya bisa bergerak diam-diam dan menghindari pertarungan hingga membuat murid Baisan mulai kehilangan kesabaran. Bertanya-tanya kapan mereka bisa segera bergerak. Akhirnya setelah menunggu sekian lama sampai urat kesabaran Baisan hampir meledak, Shoyan menangkap satu kelompok veteran dengan kekuatan pas-pasan yang bisa mereka manfaatkan untuk mencari informasi. Kita sebut aja ini kelompok Bambang ya. Bambang udah terlalu sering, Deng. Ya udah kita sebut dia Udin. Nah, kalau yang punya Udin harus bangga ya. Nah, seperti tim-tim veteran lain, kelompok Udin juga telah merampok satu lagi kelompok murid baru dan bersiap untuk bergerak lagi mencari mangsa selanjutnya. Tapi tiba-tiba
Tapi Kang Mas Pak Boy kita alias Shoyan Hadiningrat muncul dengan sangat santai di hadapan Udin, berkata jika seniornya itu tidak perlu mencari mangsa baru dengan susah payah karena di sini dialah yang akan dijadikan mangsa oleh kelompok Shoyan. Udin hanya ingin tertawa terbahak-bahak melihat betapa junior yang baru datang itu memiliki begitu banyak kepercayaan diri. Shoyan yang menganut prinsip nggak usah banyak bacot langsung baku hantam aja, meminta teman-temannya untuk melakukan pertarungan cepat dan tidak membiarkan satupun anggota kelompok Udin melarikan diri. Sesuai dengan arahan Shoyan, 4 anggota kelompok teratas siswa baru itu segera turun dari persembunyiannya, bersiap untuk menunjukkan kekuatan mereka pada senior banyak omong seperti Udin. Satu demi satu, anggota kelompok Udin dilumpuhkan dengan mudah oleh anggota kelompok Shoyan, membuat Udin mulai merasa ente kadang-kadang ente. Apalagi saat ini dia pertama kali menghadapi Shoyan, ketua kelompok murid baru itu langsung menghantamkan satu tendangan keras yang membuat Udin mundur beberapa langkah. Udin mulai bisa melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh kelompok murid baru ini memang sangat berbeda dengan murid-murid yang sebelumnya mereka temukan. Pemuda dengan penggaris hitam raksasa di tangannya itu memiliki kekuatan serang luar biasa. Dan karena itu pula Udin langsung memasang Zirah Doki untuk menambah kekuatan pertahanannya. Tapi ternyata Zirah Doki pun Udin berkali-kali didorong mundur dengan gempuran penguasa hitam, menghancurkan satu demi satu bagian Zirah Dokinya yang sudah Udin pasang hingga akhirnya Zirah Doki berwarna kehijauan itu luluh lantas seketika begitu menghadapi gempuran serangan penguasa hitam berat, dan belum sampai Udin menyadari apa yang terjadi, murid veteran halaman dalam janan itu sudah dibuat merinding sampai ke bulu ketiak melihat penggaris hitam yang menakutkan itu telah ada di depan matanya. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, Udin langsung meminta ampun kepada Shoyan, meminta calon juniornya itu untuk mengasihani dirinya dan anggota kelompoknya. 你们各自抓一人到旁边去盘问。 Disinilah investigasi dan penggalian informasi dimulai. Shoyan meminta teman-temannya masing-masing membawa satu orang dan memastikan jika mereka menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan dengan jujur. Sebagai pertanyaan pembuka, Shoyan mulai mencari tahu informasi tentang tim veteran yang berpartisipasi dalam ujian terakhir murid baru. Dari informasi Udin ada setidaknya 35 murid senior yang terbagi menjadi 7 tim, di mana 4 di antara 7 kelompok itu memiliki kekuatan yang sama seperti kelompok Udin, sementara 2 kelompok lain yang disebut sebagai kelompok Heisha dan kelompok Baisa memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. 黑沙队全员黑装，队长叫沙铁。 Setelah mendapatkan informasi tentang murid senior, kelompok Shoyan pun beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai energi api yang terlihat begitu penting sampai membuat para murid senior sampai berdarah-darah untuk mendapatkannya. Sepengetahuan Udin dan teman-temannya, energi api itu bisa digunakan sebagai biaya pelatihan untuk memasuki pagoda pemunihan ki pembakaran langit yang berada di halaman dalam. Siapapun yang melakukan kultivasi di pagoda tersebut akan mendapat hasil 2 kali lipat dibanding berkultivasi di dunia luar. Satu demi satu informasi mengenai energi api semakin banyak yang keluar, termasuk kabar bahwa satu energi dapat digunakan sebagai biaya hidup selama 7 hari di dalam pagoda pemunihan ki pembakaran langit. Sementara itu murid senior yang diinterogasi oleh Sudar memberikan penjelasan dengan penuh sukacita jika cara mendapatkan energi api pun beragam. Tidak hanya merampok murid baru, mereka juga bisa menyapu pagoda, menyalin gulungan, berburu monster, hingga menantang seseorang dan mendapatkan energi api dari orang yang kalah. Sikap sok kenal sok dekat senior itu ternyata membuat Baisan marah dan akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan melakukan interogasi secara kejam. Murid senior yang disetrum terus-terusan oleh Baisan pun hanya bisa pasrah, terbata-bata memberikan penjelasan jika cara tercepat mendapatkan energi api bagi para murid adalah dengan memasukkan diri ke dalam daftar terkuat. Murid senior itu memastikan jika selama siapa saja yang namanya masuk dalam daftar terkuat, tidak perlu mengkhawatirkan soal energi api dan bisa berkultivasi sepuasnya. 将你手中的火晶卡交给我吧。 Dari interogasi singkat itu, murid 5 besar mengetahui jika pagoda pemunihan ki merupakan rahasia di balik perkembangan cepat dari murid-murid halaman dalam. Karena itu pula energi api ini menjadi hal yang sangat penting untuk mereka dapatkan sebelum memasuki akademi dalam.
Melihat teman-temannya begitu antusias dengan energi api, daftar terkuat, dan pagoda pemurnian Ki, Shoyan jadi berpikir untuk mengajak 4 murid top lain untuk mencari lebih banyak energi api dengan melakukan perampokan yang sama seperti apa yang sebelumnya dilakukan oleh para senior. 既然他们能抢我们为什么不能抢他们？ Apalagi menurut informasi yang sebelumnya mereka dapatkan, hanya ada 2 kelompok kuat di antara tim veteran yang menyebar di seluruh hutan, yaitu kelompok Baisa dan kelompok Heisa. Sementara 4 kelompok lainnya hanya memiliki kekuatan individu pas-pasan seperti Udin, yang tidak akan mampu jika harus menghadapi kekuatan anggota-anggota kelompok Shoyan seorang diri. 4 kelompok inilah yang bisa mereka jadikan batu loncatan selanjutnya, sekaligus kesempatan untuk memperbanyak energi api sebelum memasuki Akademi Dalam. 只要你死，那我也不会有半点退缩。 Satu persatu 5 besar memberikan persetujuan mereka. Seperti biasa, Sun Er akan setia mengikuti kemanapun Shoyan pergi. Wu Hao sebagai seseorang dengan rasa keadilan dan persaingan yang tinggi tidak punya alasan untuk mundur. Hujia yang sudah ngebet pengen memasuki pagoda pemurnian Ki juga tentunya tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Dan yang terakhir, Baisan yang ingin mempertahankan kekecehannya di halaman dalam juga segera menyetujui ide Shoyan. Dengan demikian, misi perburuan energi api oleh kelompok Shoyan pun dimulai. Beberapa waktu bergerak dalam keheningan hutan, kelompok Shoyan pun akhirnya bertemu dengan satu lagi kelompok veteran dan segera melakukan operasi perampokan yang membuat para tetua halaman dalam hanya bisa geleng-geleng kepala melihat betapa berani langkah yang diambil oleh calon murid baru mereka itu. Tetua Zhao benar-benar bangga bisa mendapatkan murid sepotensial Shoyan dan semakin tidak sabar menunggu gebrakan macam apa lagi yang akan diberikan oleh pemuda dengan doki api tersebut. Xiao Yan. Sekarang kita balik lagi ke hutan, di mana Shoyan sudah menemukan satu lagi kelompok veteran yang bisa mereka jadikan mangsa selanjutnya. Kelompok yang kita sebut aja mereka Budi dan Andi tengah menyalakan api unggun sambil ngobrol santai tentang betapa memalukannya beberapa kelompok tim veteran yang kalah begitu saja melawan tim murid baru. Ketika itu Shoyan dan kawan-kawannya telah mengamati tim Budi dan Andi dari jauh dan bersiap untuk melancarkan serangan tiba-tiba seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Tapi ternyata... 怎么回事？人呢？ Tapi ternyata tepat saat Shoyan sampai di lokasi api unggun Budi, Andi dan kawan-kawan sudah tidak ada di tempat, membuat bahkan Shoyan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Budi, Andi dan kelompoknya sudah mengetahui rencana Shoyan dan sengaja menjebak murid-murid baru itu dalam perangkap. Budi melemparkan sebuah senjata yang membuat Wu Hao dan Hujia terpantik untuk mengejarnya. Tidak hanya Budi, Andi pun membuat tindakan-tindakan yang mencolok, membuat gantian Baisan yang masuk dalam perangkap dan ikut-ikutan memisahkan diri dari kelompok untuk mengejar. 感觉不太对，星儿，快跟上！ Shoyan tahu ada sesuatu yang salah dengan tim senior yang kali ini mereka lawan. Namun, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu terlambat sadar dan tidak punya waktu untuk memberikan arahan kepada teman-temannya. Karena itulah Shoyan hanya bisa meminta Sun Er untuk segera bergerak dan berpencar untuk memberikan bantuan kepada Baisan, Hujia, dan Wu Hao yang sekarang bergerak ke arah yang berbeda. Sekarang kita lihat dulu posisi Budi yang sedang kejar-kejaran dengan Hujia dan Wu Hao. Awalnya kegiatan kejar-kejaran itu berjalan normal hingga tiba-tiba... Tiba-tiba saja muncul anggota kelompok Budi lain yang menyergap Wu Hao diam-diam dengan gadanya, membuat mantan tetua unit penegakan hukum itu tidak punya cukup energi terkumpul untuk menahannya. Hujia pun tidak bisa banyak membantu, karena beberapa waktu kemudian Budi merangsek ke arahnya dengan pedang roh, membuat cucu Hukian itu sudah sibuk sendiri dengan musuhnya, terpaksa membiarkan Wu Hao menghadapi pria bergada seorang diri. Kondisi dua calon murid baru itu sudah semakin terpepet saat ada satu lagi anggota kelompok Budi yang datang mengarahkan serangan langsung kepada Hujia yang hampir tidak mungkin gadis itu hindari dan akhirnya... Sesuai dengan adegan terakhir episode ke-10, Xiao kelompok Shoyan berhasil dipecah-pecah oleh taktik dan strategi Liu Mu, sehingga murid veteran itu berhasil membuat beberapa anggota kelompok Shoyan terluka termasuk Wu Hao dan Hujia. Untungnya, Shoyan berhasil menyusul teman-temannya tepat waktu dan menyelamatkan nyawa kedua temannya. Sayangnya Shoyan belum bisa tenang-tenang karena tidak berselang lama dari kedatangannya, Baisan juga kembali dalam keadaan terluka yang membuat Shoyan harus memutar otak memikirkan cara mundur lebih dulu.
你们没事吧？ Ketika itulah Xiaoyan akhirnya meminta Sun Er untuk membawa teman-temannya pergi lebih dulu sementara dirinya akan membeli beberapa waktu untuk menahan kelompok Liu Mu. Awalnya Hu Jia menolak keras perintah Xiaoyan karena dia merasa masih bisa baku hantam, namun cucu wakil kepala Akademi Luar Jianan itu auto kicep saat Sun Er mendukung perintah Xiaoyan dengan mengatakan kalau sekarang bukanlah saat yang tepat untuk adu motor. Nah, begitu memastikan teman-temannya sudah membuka jalan melarikan diri, Xiaoyan segera mengaktifkan teknik tapak penghisap untuk menahan langkah kelompok Liu Mu yang akan mengejar kelompoknya. Seketika batuan-batuan yang ada di sekitar Xiaoyan bergerak dengan agresif, tersedot dan kemudian berputar di sekitar tubuh Xiaoyan seolah pemuda itu adalah sumber magnet yang sangat besar. Anggota kelompok Liu Mu tentu langsung menghentikan langkah mereka, tidak berani bergerak sembarangan karena berpikir kalau Xiaoyan akan segera mengeluarkan teknik yang sangat menakutkan. Liu Mu segera membangkitkan keberanian anggotanya dan meminta murid-murid veteran untuk menyerang Xiaoyan bersama-sama hingga akhirnya... Beberapa saat kelompok Liu Mu disibukkan dengan hujan batu Xiaoyan, akhirnya sampai murid veteran itu hanya bisa berdecik kesal menyadari Xiaoyan telah berhasil melarikan diri dari pandangannya. Sementara itu di sisi hutan lainnya, Sun Er tampak mondar-mandir khawatir memikirkan akang yang tidak kunjung datang. Baru beberapa saat kemudian, sang Dewi Jianan bisa bernapas lega melihat Xiaoyan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan setelah berkumpul dengan kelompoknya, Xiaoyan segera menyerahkan pil-pil obat pada temannya yang terluka agar mereka bisa menyembuhkan diri. 这里面的疗伤药有助于你们恢复，赶紧服下吧。 Sambil mendistribusikan obat itulah, Xiaoyan mencoba mengevaluasi tentang kegagalan penyergapan mereka atas kelompok Liu Mu. Menurut Xiaoyan, tindakan melarikan diri memang sangatlah langkah terbaik yang bisa mereka ambil saat itu. Selain karena 3 temannya terluka, kelompok mereka juga akan semakin terpepet jika pertarungan dengan kelompok Liu Mu menarik perhatian tim veteran lain. Baru setelah teman-temannya bisa menerima alasan Xiaoyan melarikan diri, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mulai menjelaskan rencana dan strategi selanjutnya untuk melakukan sergapan balasan pada kelompok Liu Mu. 明日，5家和5号，你们俩互相配合，单个实力都没有我们强，只是我们太过轻敌。 Beberapa waktu kembali berlalu dan karena sebelumnya gagal merampok kelompok Xiaoyan, Liu Mu dan kawan-kawannya pun segera mencari mangsa lain yang apesnya jatuh kepada kelompok Ah Tai. Seperti yang sudah-sudah, selain kelompok Xiaoyan, tiada satupun murid baru yang berhasil memberikan perlawanan seimbang pada tim veteran. Meskipun begitu, Ah Tai tidak gentar untuk mengonfrontasi Liu Mu dengan mengatakan agar Liu Mu tidak terlalu sombong karena kelompok Xiaoyan dari kubu murid baru telah membantai 2 tim veteran Akademi Dalam. 会是下一个。萧炎又算哪根葱？ Mendengar nama Xiaoyan kembali disebut-sebut, Liu Mu pun tidak bisa menahan kekesalannya dan mengempaskan Ah Tai dengan satu tendangan keras. Selanjutnya Liu Mu berkoar-koar tentang betapa kentangnya Xiaoyan dan berhasil memicu tawa teman-temannya. Namun kelompok tim veteran itu tiba-tiba berdigi ngeri ketika mendengar suara Xiaoyan mengaung di udara sebelum kemudian turun dari dahan pohon dengan begitu heroik bersama teman-teman kelompoknya. 又见面了。 Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan itu secara otomatis membuat kelompok Liu Mu melangkah mundur karena tidak siap dengan sergapan kelompok Xiaoyan. Awalnya Liu Mu masih sok keras mengata-ngatai kelompok Xiaoyan kok masih berani muncul setelah sebelumnya dia geprek. Tapi Xiaoyan hanya bersikap EGP, emang gue pikirin. Sama sekali tidak mau repot-repot merespon tingkah sok yes Liu Mu dan memilih untuk langsung menunjukkan kekuatan lewat jalur baku hantam setelah sebelumnya meminta kelompok Ah Tai menyelamatkan diri lebih dulu. 我们赶快离开！ Liu Mu
Mu segera menarik belatinya keluar membiarkan pisau-pisau kecil itu menyerbu penggaris besar Xiaoyan sehingga berkali-kali menimbulkan suara klang keras ketika pisau itu beradu dengan penguasa hitam. Sementara itu anggota kelompok Xiaoyan lainnya pun tidak berdiam diri. Wu Hao dan Hu Jia bekerja sama melawan pengguna gada dan perisai sesuai dengan strategi yang sudah Xiaoyan jelaskan sebelumnya. Awalnya pengguna gada dan pengguna perisai masih mampu mengatasi serangan Hu Jia, namun keduanya auto terhempas begitu Wu Hao menebaskan pedang darahnya dengan sangat keras. Tidak hanya Wu Hao dan Hu Jia, Sun Er pun berhasil mendominasi lawannya si pengguna panah dan menyudahi perlawanan si murid veteran dengan teknik telapak emas raksasa miliknya. Di sisi lain, si murid beken Baisan juga tidak mau kalah dan segera menarik keluar tombak petirnya untuk melawan pengguna pedang di sisi tim veteran. Baisan mulai memutar-mutar senjatanya membuat tombak perak itu menari, melikuk, bergerak dengan kecepatan cahaya menyerang tanpa henti yang membuat bahkan murid veteran pun kesulitan untuk menangani gempuran tombak Baisan. Anjay, keras juga nih Baisan. Akhirnya ya, setelah berepisode-episode sok keras mulu bikin penonton gemes, sekarang ya agak keren dikit lah si Baisan ini. Lanjut, serangan demi serangan kelompok Xiaoyan pada akhirnya berhasil memukul mundur setiap anggota kelompok Liu Mu, membuat kelompok tim veteran itu akhirnya berkumpul lagi dalam kondisi terpepet dan dikepung oleh kelompok juniornya. Tidak mau kalah begitu saja dengan calon murid baru, Liu Mu pun memberikan beberapa kode dan sinyal kepada teman-temannya, seolah-olah memberikan tanda bahwa mereka akan segera menjalankan strategi lain. Segera setelah Liu Mu menunjukkan kode tersebut, satu demi satu anggota kelompoknya termasuk Liu Mu sendiri segera mengambil langkah untuk pergi dari tempat itu, membuat Hu Jia yang sudah termakan adrenalin tidak pikir panjang untuk segera mengejar Liu Mu ke sisi hutan lainnya. Sun Er yang tidak bisa membiarkan Hu Jia pergi seorang diri dengan cepat memberikan kode kepada teman-temannya yang lain kalau dia akan mengikuti Hu Jia, sementara Xiaoyan melempar pandangan kepada Wu Hao dan Baisan, seolah menyampaikan sesuatu yang langsung dipahami oleh dua seniornya tersebut. Sekarang kita lihat dulu posisi Hu Jia dan Sun Er yang masih kejar-kejaran dengan Liu Mu hingga tiba-tiba murid veteran akademi dalam jalan itu akhirnya berhenti dengan ekspresi penuh kesombongan. Hu Jia tampak tidak gentar sama sekali menghadapi Liu Mu yang tampak sudah yakin kalau dirinya telah menang. Tanpa menunggu banyak waktu, Liu Mu menggerak-gerakkan dagunya memberi tanda kepada teman-temannya yang sudah bersembunyi dari balik batu untuk segera menyerang Hu Jia dan Sun Er. Namun, berapa kali kode diberikan, teman-temannya masih diam membisu hingga tiba-tiba... Huan给我上啊！怎么，学长这是脸抽筋了？ Tentunya Liu Mu kaget setengah mati melihat satu temannya tiba-tiba KO, tidak sadarkan diri entah habis mabok atau ngeciu atau apa. Namun Liu Mu segera mengendalikan dirinya dan mulai memberikan kode kepada murid pemanah yang sudah menunggu di pohon yang agak jauh dari sana. Kode Liu Mu yang kali ini sepertinya bekerja karena beberapa saat kemudian muncullah hujan panah yang membuat baik Hu Jia dan Sun Er terpaksa mengambil langkah mundur. Sementara Liu Mu terbahak-bahak jahat sebelum sebuah panah menembus pantatnya. Belum sampai Liu Mu menyadari apa yang sebenarnya terjadi, anggota pemanahnya sudah terjatuh tanpa daya dari atas pohon, disusul dengan kemunculan Xiaoyan yang tanpa ampun mengempaskan satu tendangan keras kepadanya. Di sini Liu Mu masih sempat-sempatnya sok keras meminta Xiaoyan hati-hati karena sebentar lagi dua anggota kelompoknya yang lain akan segera datang. Ya nggak salah sih, dua anggotanya memang datang, namun mereka datang dalam kondisi tak sadarkan diri setelah dibantai oleh Wu Hao dan Baisan. 我不会输，我不会输！他们只是新生，交给我吧。
Sudah dipojokkan sedemikian rupa tidak membuat Liu Mu tobat, malah makin kumat dengan meledakkan energi seolah memberikan tantangan terbuka kepada Xiaoyan untuk baku hantam Baiwan dengannya. Xiaoyan selaku seorang pemuda dengan perangai yang adil dan kesatria memilih untuk menghadapi Liu Mu seorang diri dan meminta teman-temannya yang lain menunggu saja. Dengan demikian baku hantam antara Xiaoyan melawan Liu pun tak terhindarkan lagi. Jarak antara kekuatan Liu Mu dan Xiaoyan tampak begitu jelas di mana Liu Mu sama sekali tidak mampu menahan gempuran Xiaoyan, sementara Xiaoyan bisa menghindari setiap serangannya dengan mudah. Meskipun begitu, Liu Mu tidak menyerah, murid veteran halaman dalam itu berniat untuk mengeluarkan teknik penghabisannya. Secara perlahan, sulur-sulur dengan cahaya kehijauan muncul dari dalam tanah, mengangkat sebuah bongkahan batu raksasa sebelum melemparnya dengan keras ke arah Xiaoyan hingga akhirnya... Akhirnya setelah beberapa lama gontok-gontokan dengan kelompok Liu Mu, Xiaoyan pun berhasil menyelesaikan baku hantam dengan tim veteran sok keras itu dan membuat namanya semakin terkenal di penjuru hutan Jianan. Kelompok Xiaoyan viral dengan sebutan pemburu tim senior, sehingga memicu forum-forum penggibahan di antara murid baru yang kagum dengan keberhasilan Xiaoyan melakukan counter attack kepada tim veteran. Di sisi lain, kelompok yang menjadi bahan gibah juga masih serius memikirkan strategi terbaru untuk menghadapi dua kelompok senior tingkat menengah yang tersisa. 两支的话，恐怕是极限。万一同时被他们围堵，对我们不利。这些剩下的队伍一定会谨慎起来。 Di tengah-tengah diskusi itu, Xiaoyan mulai memikirkan tentang murid baru yang pastinya masih berkeliaran di hutan meskipun telah kehabisan poin energi api. Nah, kelebihan dari tim baru adalah mereka tidak akan didiskualifikasi meskipun kehabisan energi api. Berkebalikannya dengan tim veteran yang langsung disuruh caup kalau energi api mereka kurang dari 10 poin. Dari situlah Xiaoyan mulai mengumpulkan murid-murid baru dan membangun satu kekuatan gabungan bersama yang langsung ditentang keras oleh Baisan. 不要小看其他的新手。 Xiaoyan berharap senior-seniornya tidak meremehkan murid baru yang lain karena bagaimanapun di kualifikasi akademi dalam, murid-murid itu telah menunjukkan jika mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari ribuan murid akademi luar lainnya. Mendengar penjelasan panjang lebar Xiaoyan, Wu Hao dan Hu Jia memutuskan untuk mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh ketua mereka. Di tengah diskusi itu tiba-tiba kelompok Xiaoyan mendengar ada suara-suara dari balik pohon yang membuat mereka langsung waspada, tapi ternyata... 是我们。 Tapi ternyata suara-suara itu berasal dari kelompok Atai yang memang sejak awal sudah mengikuti kelompok Xiaoyan diam-diam untuk mengucapkan terima kasih karena Xiaoyan telah menolong kelompoknya saat hampir digeprek oleh Liu Mu. Belum berakhir kebaikan Xiaoyan, peringkat pertama pertandingan kualifikasi itu bahkan langsung mengajak Atai untuk bergabung dengan kelompoknya, juga memberikan beberapa pil obat untuk membantu kelompok Atai menyembuhkan luka-lukanya. 你们想不想教训一下那些老生？ Ketika itulah Xiaoyan mulai menawarkan kepada kelompok Atai untuk memberikan beberapa pelajaran bagi kelompok senior yang sejak awal telah bertindak sewenang-wenang kepada murid baru. Ya sebenarnya Atai sih pengen banget ngehajar murid senior, cuman kan dia sadar diri kalau kemampuan mereka memang masih jauh di bawah murid veteran. Baru kemudian Xiaoyan meminta bantuan Atai untuk mengumpulkan seluruh murid baru dan berusaha memberikan perlawanan bersama-sama kepada para senior. Dengan demikian upaya Xiaoyan membangun geng murid baru pun dimulai. Dengan bantuan Atai tidak membutuhkan waktu lama, Xiaoyan berhasil mengumpulkan para murid baru yang memang sejak awal sudah menaruh kekaguman kepada murid Abah Yao tersebut. Begitu seluruh murid baru yang tersebar di hutan Jianan telah berkumpul, Xiaoyan memberikan beberapa pacuan semangat agar teman-temannya tidak percaya diri dalam menghadapi murid senior. Agar lebih percaya diri maksudnya. Langkah besar yang diambil oleh Xiaoyan ini benar-benar menarik perhatian oknum halaman dalam termasuk juga para tetua dan Lu Hao yang merupakan tetua salah satu kelompok veteran terkuat Baisan. 有点意思。这下热闹了。
Beberapa saat setelah geng murid baru terbentuk, Xiaoyan dan kelompok intinya alias peringkat 5 berusaha menarik perhatian dua tim veteran yang tersisa dengan duduk santai di tengah hutan. Upaya Xiaoyan itu membuahkan hasil karena tidak berselang lama kemudian kelompok Su Xiao dan kelompok Su Yan sebagai dua kelompok veteran yang tersisa memutuskan untuk datang bersama-sama menyergap kelompok Xiaoyan dengan ledakan energi yang menyapu udara hutan Jianan. Su Xiao sebenarnya cukup terkejut melihat Xiaoyan mampu mengumpulkan seluruh murid baru untuk melawan murid veteran bersama-sama. Dengan tegas Kang Preman murid baru itu meminta senior-seniornya untuk segera mengembalikan seluruh energi api yang sudah mereka curi dari murid baru. Harus Su Xiao akui jika Xiaoyan memang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang cukup mumpuni, namun kali ini dia dan Su Xiaoyan juga penasaran dengan kemampuan anak baru, jadi Su Xiao tetap optimis jika kelompok murid veteran mereka masih akan mengambil alih kemenangan. 这是一场硬仗，中间3个交给我们。撕开他们的屏障！ Nah, berhubung masing-masing kubu tidak ada yang berniat mundur, Xiaoyan pun mulai membagi-bagi tugas kepada seluruh murid baru dan menentukan siapakah yang akan melawan siapa dari kubu murid veteran. Pertama-tama Xiaoyan meminta Sun Er dan Hujia membantu murid baru lainnya, sementara Wu Hao memilih untuk melawan Xu Yan dan Baisan akan melawan wakil kapten Su Yao yang bernama Leng Bai. Dengan pembagian ini maka sudah jelas yang akan menjadi lawan Xiaoyan adalah Su Xiao, dan demikianlah baku hantam antara murid baru dan murid veteran pun dimulai. 越来越让我好奇了，那人不愧是迦南学院的核心所在。 Pertarungan baru dimulai ketika Xiaoyan mengayunkan penguasai cuannya ke arah Su Xiao yang ternyata mampu dihindari dengan mudah oleh salah satu pentolan murid veteran tersebut. Tidak selesai sampai di situ, sekarang gantian Su Xiao yang melayangkan pukulan ayunan belatinya ke arah Xiaoyan dengan kekuatan dan kecepatan yang cukup tidak masuk akal. Melihat kekuatan Su Xiao, Xiaoyan benar-benar yakin jika Akademi Dalam Jianan memang bukanlah satu entitas kaleng-kaleng, yang akhirnya membuat Xiaoyan semakin penasaran menggali rahasia di Akademi Dalam ini. Tidak hanya Xiaoyan yang telah terlibat dalam pertarungan sengit, murid top 5 lain juga mulai adu pukulan, senjata dan teknik mereka sesuai lawan yang sudah dibagi di awal sesuai kesepakatan. Baisan melawan Leng Bai dengan penuh ambisi, memutar tombak petirnya puluhan kali hingga menciptakan puting beliung petir yang menyelimuti tubuhnya sebelum dialokasikan sepenuhnya untuk menggempur Leng Bai dengan teknik guncangan ledakan guntung petir. Di sisi hutan lainnya, Wu Hao juga masih terlibat gontok-gontokan full power dengan Xiaoyan yang bisa dibilang memang memiliki kekuatan fisik paling besar dibanding seniornya yang lain. Xiaoyan dengan mudah melemparkan pedang Asura Wu Hao dan mendorong juniornya hingga mundur beberapa langkah. Tapi ternyata Wu Hao belum menyerah. Mantan kepala divisi hukum itu justru semakin berambisi untuk menunjukkan kalau Xiaoyan mau mengajakin gelut tangan kosong ya hayu, karena kekuatannya tidak hanya sebatas pedang Asura. Tidak mau membiarkan cowok-cowok menguasai panggung, Sun Er dan Hujia telah menunjukkan betapa kemampuan tim Ciwi peringkat 5 besar tahun ini juga tidak dapat dipandang remeh. Sun Er dengan mudahnya menahan beberapa orang sekaligus menggunakan tapak emasnya, sementara si penyihir kecil alias Hujia masih bertingkah luar biasa barbar menari dengan pecut hijaunya dan menghabisi banyak senior dengan penuh kekejaman. Namun lagi-lagi kemampuan murid baru selain peringkat 5 teratas memang masih bukanlah lawan seimbang bagi para murid veteran. Banyak murid baru yang dipojokkan, tidak terkecuali si murid Asabi Kunal Awalun Atai. Maksudnya yang pertama kali gabung kelompok Xiaoyan, guys. Lanjut, Atai tidak mampu memberikan perlawanan sehingga OTW digeprek lagi sama murid veteran. Untung Sun Er bergerak dengan cepat ke hadapan Atai dan menyelamatkan nyawa satu rekannya tersebut.
Selesai membantu Atai, Sun Er mengajak pemuda itu untuk menolong teman-teman mereka lainnya sesuai dengan instruksi Shoyan sebelum baku hantam. Pertarungan masih terus berjalan dengan sengit hingga beberapa waktu berlalu rombongan murid baru mulai menunjukkan keunggulan mereka. Kelompok murid baru berhasil memukul sebagian besar rombongan murid veteran termasuk Xuyan yang digebuk dengan penuh kasih sayang oleh Wu Hao. Hal yang sama terjadi dalam baku hantam antara Shoyan dan Su Xiao, di mana murid Abah Yao itu berencana menguji coba hasil latihan teknik dou suara. Dan akhirnya... Raungan teknik auman, harimau singa itu berhasil membuat tubuh Xiaoyao bergoncang, kepalanya pening, dan telinganya berdengung hebat. Murid veteran itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sebelum berhasil mengembalikan fokusnya, Shoyan sudah melayangkan pukulan keras ke arah lain yang sulit Su Xiao hindari. Akhirnya Su Xiao pun mengaktifkan armor dokinya berharap armor itu mampu melindunginya dari gempuran Shoyan. Tapi ternyata armor doki yang sudah Su Xiao pasang sama sekali tidak berguna karena tinju ledakan Oktan Shoyan berhasil menghancurkan zirahnya hingga berkeping-keping. Efek dari pukulan itu masih dengan jelas bisa Su Xiao rasakan hingga membuat Su Xiao berlutut di atas kakinya karena merasa tidak memiliki banyak kekuatan untuk berdiri tegak. Beberapa saat kemudian Shoyan sudah berada di hadapannya mengarahkan penguasa hitam berat di depan hidung Su Xiao sebelum mengumumkan pada anggota kelompoknya yang lain untuk menyerah. Tapi ternyata murid senior yang tersisa tetap tidak mau menyerah sehingga adegan pembantaian oleh murid baru belum bisa berakhir. Meskipun semangat murid veteran awalnya masih menggebu-gebu, situasi baku hantam masihlah belum berubah, di mana kelompok murid baru masih sepenuhnya menekan rombongan murid senior mereka. Secara berturut-turut Baisan mengalahkan Leng Bai dan Wu Hao juga berhasil meluluhlantahkan pertahanan Xian. Murid baru lain bersama dengan Hu Jia dan Sun Er juga berhasil mengalahkan satu demi satu anggota krucil kelompok veteran hingga akhirnya tiada satupun murid akademi dalam yang masih berdiri tegak di akhir baku hantam. 大家干得漂亮！ Murid-murid baru langsung melompat kegirangan karena berhasil membalaskan dendamnya mereka kepada murid veteran yang di awal ujian terakhir ini memang bertindak sewenang-wenangnya. Kemenangan geng murid baru mereka tentu tidak bisa dipisahkan dari arahan-arahan Kang Preman Shoyan yang membuat kekaguman para murid baru kepadanya semakin meningkat. Begitu pula kebencian Baisan yang tidak terima melihat Shoyan mendapatkan semua pujian. Saking tidak bisa menahan emosinya, Baisan ingin melampiaskan kemarahannya kepada Leng Bai yang sudah tidak berdaya. Tapi tiba-tiba... 打伤毫无防御之力的人，很荣誉吗？他已认输了，又何必出手伤人？ Tiba-tiba saja Shoyan muncul dan menahan gerakan tombak Baisan seolah meminta seniornya untuk berhenti. Shoyan tidak mengerti kenapa senior yang satu ini kembali sok keras dan berusaha menyakiti orang yang sudah tidak berdaya. Baisan tampak berusaha menekan emosinya dan akhirnya pergi tanpa kata meninggalkan Shoyan. Beberapa saat kemudian, Su Xiao mengakui kemenangan murid baru dan memberikan kartu kristal api yang dia miliki sebagai tanda kekalahan. Kemenangan Shoyan ini disaksikan dengan seksama oleh para tetua akademi dalam dan berhasil membuat para tetua semakin dan semakin penasaran dengan latar belakang murid baru yang satu ini. Melihat teman-teman dan senior yang terluka, Shoyan mulai membagi-bagikan pil obat untuk membantu mereka menyembuhkan diri dengan lebih cepat. Tapi belum sampai Shoyan dan rombongan murid baru puas beristirahat, tiba-tiba muncul suara menggema dari pimpinan kelompok pasukan hitam Sati yang menandakan baku hantam antara murid baru dan tim Heisa akan segera pecah. Sati yang menyayangkan kekalahan memalukan dari Su Xiao dan Su Yan sambil mengatakan kalau setelah menggeprek murid baru dia tidak akan mengembalikan energi api para murid senior. 现在你萧炎在内院可是名声不小啊。你们便是所谓的黑煞毒，
Melihat Shoyan mengenalinya, Sati semakin percaya diri karena hal itu berarti Shoyan juga sudah mendengar betapa besar nama dan kekuatan di kalangan murid-murid akademi dalam Jianan. Sati mengatakan jika mereka harus menghajar seluruh murid baru, namun jika Shoyan dan seluruh rombongannya mau dengan patuh menyerahkan energi api mereka, maka Sati berjanji tidak akan terlalu keras dalam memberikan penghajaran. Kondisi yang seperti itu tentu tidak bisa Shoyan terima, sehingga kedua belah pihak sama-sama paham jika tiada jalan lain untuk menyelesaikan pertikaian mereka kecuali baku hantam. Tapi tiba-tiba... 不知您还记得我吗？ Baisan yang hari ini terus melakukan silent treatment pada Shoyan membuka suara dengan nada marah, seolah-olah sudah pernah mengenal salah satu pentolan kelompok terkuat di akademi dalam tersebut. Barulah kemudian Sati ingat jika Baisan adalah sepupu salah satu rekannya di akademi dalam yang bernama Bai Cheng. Karena mengingat hubungan baiknya dengan Bai Cheng, Sati pun melepaskan Baisan dan mengizinkannya untuk jauh dari baku hantam. 赶紧离开这里吧，不要多管闲事。 白山，凡事顾好自己就好。 Awalnya Baisan ingin meminta Sati melepaskan Sun Er juga, namun Sati yang sudah paham kemana arah pembicaraan bocah itu langsung menolaknya mentah-mentah. Sati meminta Baisan untuk mengutamakan keselamatan dirinya sendiri dan tidak ikut campur lagi dalam baku hantam hari ini. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Baisan menjilat kakak tingkat dan kabur dari pertandingan tentu membuat Hujia emosi bukan kepalang dan menghardik seberapa tidak tahu malunya perbuatan Baisan itu. 你还真当我们是一个团队吗？ Baisan hanya terkekeh kecil tidak mengira orang-orang ini benar-benar merasa satu tim dengannya. Baisan bergabung dengan mereka semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Namun dia sudah lelah karena terus berusaha dengan keras. Namun pada akhirnya nama Shoyanlah yang menjadi besar dan banjir pujian. Sun Er bahkan Hujia tentu tidak terima dengan pernyataan Baisan karena bagaimanapun mereka bisa mengalahkan para senior juga tidak terlepas dari arahan Shoyan. Meski begitu Shoyan sama sekali tidak tersinggung dan mempersilahkan Baisan pergi. 一群蠢货，你们就跟着他了。没有他，我们也不见得会落败。不用说了，他既然想走， Tindakan pengkhianatan Baisan sebenarnya telah mencoreng namanya sendiri. Tidak hanya di kalangan murid baru, Su Xiao dan Leng Bai pun jadi paham jika rekan Shoyan yang satu itu memang tidak memiliki perangai yang baik. Karena urusan mereka sudah selesai, Su Xiao dan Su Yan pun memutuskan untuk segera pergi dan berharap rombongan murid baru memiliki beberapa keberuntungan untuk memberi perlawanan kepada Sati dan antek-anteknya. Rombongan murid baru mulai resah dan gelisah, memikirkan apakah mereka mampu mengalahkan Sati yang kekuatannya jauh di atas Su Xiao dan Xiu Yan. 我萧炎绝不会有半点退缩。 Shoyan yang melihat hal itu langsung memberikan beberapa suntikan semangat dengan mengatakan bahwa dia sebagai orang yang sudah mengumpulkan semua orang berjanji akan membawa seluruh murid baru tanpa terkecuali untuk keluar dari hutan Jianan dengan selamat. Sati tampak sedikit kagum dengan keberanian Shoyan dan akhirnya memberikan kesempatan bagi kang preman murid baru itu untuk merencanakan strategi lebih dulu sebelum memulai baku hantam. 其余新生围攻剩下的一人，分散他们的实力大体，他就交给我来对付。薰儿、吴昊、胡佳。 Dalam waktu yang cukup singkat itu, Shoyan telah memikirkan beberapa pembagian tugas. Shoyan sendiri akan menghadapi ancaman terbesar di kelompok Heisha alias Sati. Sementara itu 3 murid peringkat 5 besar masing-masing akan menghadapi 1 anak buah Sati. Dan seluruh murid baru akan bergotong royong menghadapi 1 anggota kelompok Hasa yang tersisa. Dengan dibaginya tugas masing-masing, kelompok baku hantam antara geng murid baru dan geng Heisha pun tidak terhindarkan lagi. Begitu pertarungan dimulai, seluruh murid baru menyebar ke seluruh hutan menghadapi lawan yang sudah ditentukan oleh Shoyan. Sementara Shoyan sendiri langsung terlibat baku hantam yang cukup alot dengan Sati. Hanya dengan melihat beberapa serangan yang dilancarkan oleh seniornya ini, Shoyan langsung tahu jika kekuatannya memang jauh berbeda dengan senior-senior yang sudah pernah dia hadapi selama berada di hutan Jianan. 今天你遇到了我，是肉搏的强者强横，接力不够，可空气和防御力极为强，空气斗气，这种斗气，我掌。
Xiaoyan dapat merasakan betapa kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan yang dimiliki Sati sama-sama kuat, namun sepertinya ketua kelompok Heisha itu hanya bisa melakukan pertarungan jarak dekat. Karena itulah Xiaoyan berencana untuk mengacaukan fokus Sati dengan memperbanyak variasi serangan meliputi pukulan langsung, ayunan penguasa berat, hingga melakukan langkah ilusi sebelum menghantamkan pukulan ledakan oktan ke arah Sati. Tapi ternyata... 又是什么名堂？ Tapi ternyata Xiaoyan masih kurang perhitungan dan terlalu meremehkan kekuatan Sati. Karena perhitungannya yang kurang matang itulah Sati akhirnya mampu meloloskan satu pukulan yang berhasil mengempaskan tubuh Xiaoyan dengan sangat keras. Sati memang meminta Xiaoyan bertarung dengan serius dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Berhubung sudah dimanggain gitu ya sama lawannya, Xiaoyan pun akhirnya mengeluarkan api surgawinya dan membongkar identitas aslinya sebagai seorang ahli obat. 那又如何？在绝对的力量和防御面前，强横的攻击力和防御力。 Walaupun seseorang ahli obat biasanya memiliki kelincahan yang sangat berkebalikan dengan kemampuannya, Sati masih optimis jika Xiaoyan tetap tidak akan mampu bertarung di hadapan pertahanan dan serangan mutlaknya. Kini dua belah pihak sama-sama mulai menunjukkan kemampuan dan kekuatan mereka yang sebenarnya. Xiaoyan melompat ke udara melesat dengan begitu cepat ke sana dan kemari, membuat Sati memang cukup kerepotan menemukan di mana juniornya itu berada. Hingga tiba-tiba murid baru itu sudah berada di belakangnya dengan satu pukulan full energi yang siap menghantam tubuhnya. Untung Sati masih bisa merespon dengan cepat serangan Xiaoyan dan menahannya dengan pukulan yang berhasil membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Awalnya Sati masih berpikir kalau serangan yang Xiaoyan bayang-banggakan ternyata ya B aja gitu. Tapi setelah menyadari jika serangan itu mampu melukai armor dokinya, Sati pun langsung terkejut terheran-heran. Dan sebelum sempat meningkatkan kewaspadaannya lagi, Sati harus dikejutkan oleh langkah cepat Xiaoyan yang sudah bersiap menyerang sekali lagi dengan gelombang api surgawi hijau pucat yang membara di tangannya. Sesuai dengan pembagian tugas yang dilakukan Xiaoyan, sekarang rombongan murid baru sudah menghadapi lawan mereka masing-masing. Fujia bertugas menghadapi pengguna panah dan masih berhasil menangani serangan-serangan panah dengan kibasan pecut beracun miliknya. Sementara itu Sun Er yang sedang menghadapi pengguna pedang dan perisai mampu menghadapi lawannya dengan cukup baik, sehingga Dewi Jianan luar itu masih memiliki kesempatan untuk memperhatikan keadaan sekitarnya. Sun Er mengedarkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan melihat jika akang kesayangannya itu masih mampu mengimbangi kekuatan Sati. Jadi Sun Er bisa menyimpulkan jika Xiaoyan belum membutuhkan bantuannya dan Sun Er bisa leluasa memeriksa situasi baku hantam teman-temannya yang lain. Ketika itulah Sun Er melihat jika Wu Hao justru sedang berada di bawah tekanan melawan salah satu bawahan Sati yang menggunakan belati, sehingga Sun Er berniat untuk segera menyelesaikan baku hantamnya sendiri untuk memberikan kebantuan kepada Wu Hao. Dan benar saja pemikiran Sun Er, Wu Hao sudah menggunakan metode berbahaya yang berhasil meningkatkan kekuatannya secara paksa, namun murid senior yang Wu Hao hadapi masih tidak mengalami banyak kerugian. Sementara di sisi lain, Wu Hao telah kehabisan tenaga, bahkan mengalami luka yang cukup parah, yang langsung dimanfaatkan oleh si senior untuk menggeprek Wu Hao saat itu juga. Untungnya Sun Er datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Wu Hao yang sekarang berada dalam kondisi cukup lemah. Awalnya Sun Er meminta Wu Hao untuk menyerahkan senior belati ini kepadanya melihat betapa tipis doki Wu Hao saat ini. Namun mantan ketua divisi penegakan hukum akademi luar itu langsung menolak mentah-mentah dan memilih untuk menghadapi senior belati bersama dengan Sun Er.
Melihat betapa keras kepala Wu Hao, Sun Er pun tidak punya pilihan kecuali mengikuti rencana Wu Hao untuk menghadapi murid senior bersama-sama. Ya, dan sesuai dengan pemikiran Wu Hao, setelah bekerja sama dengan Sun Er, mereka langsung bisa mengalahkan senior belati sehingga bisa mengalihkan perhatian pada teman-teman mereka lainnya yang masih melawan dua murid senior dengan bersusah payah. Menurut Sun Er, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghabisi dua murid senior yang tersisa sementara Xiaoyan masih melawan Sati. 你我联手，再将剩余的2名黑煞队员打败。 Di sisi lain, Sati sebenarnya juga sedang menjalani pertarungan yang cukup sengit dengan Xiaoyan. Namun, pemimpin kelompok Heisha itu tidak bisa mempertahankan fokusnya karena melihat salah satu rekan kelompoknya mulai berguguran. Hal itu langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Xiaoyan dengan melakukan serangan gabungan antara penguasa hitam berat dengan api surgawi teratai hijau miliknya. Karena tidak fokus dengan pertarungan sendiri, Sati jadi meleng dan tidak mampu menghindari pukulan api surgawi milik Xiaoyan. Api surgawi itu auto membakar armor doki Sati dan membuat Sati langsung riweuh memadamkan api yang menyelimuti tubuhnya. Nah, saat Sati sudah berhasil memadamkan api di armor dokinya, pemimpin tim Black Sha itu baru sadar jika seluruh anggota kelompoknya sudah dibabat habis oleh kelompok Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga masih siaga penuh dengan api hijaunya yang membara seolah ingin membakar seisi dunia hingga akhirnya... 你们赢了。夏云哥哥，你没受伤吧？ Akhirnya Sati pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengakui kalahannya dari kelompok Xiaoyan. Berhubung seniornya sudah mengakui kekalahan, Xiaoyan pun langsung memadamkan api surgawinya yang diikuti dengan sorak-sorai bahagia kelompok murid baru. Xiaoyan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Sun Er karena tanpa kemampuan pengamatannya yang luar biasa, kelompok murid baru tentu tidak dapat menghadapi anak buah Sati seorang diri. 明天就是火能猎捕赛的最后一天，白煞队队长罗侯 踏入斗灵级。 Melihat junior-juniornya tampak tenggelam dalam euforia, Sati mengingatkan agar mereka tidak terlalu senang karena pertarungan yang harus mereka jalani setelah itu jauh lebih berat. Hal ini disebabkan karena lawan terakhir mereka alias kelompok Baisa dipimpin oleh seorang murid bernama Lu Hou yang merupakan praktisi Rana Doling atau Do Spirit. Nah, singkat cerita, hari terakhir kompetisi pengumpulan energi api telah tiba, di mana kelompok White Sha pimpinan Lu Hou telah menunggu junior-juniornya di depan pintu gerbang Akademi Dalam. Di bawah pimpinan Xiaoyan, murid-murid baru mulai berjalan memasuki arena halaman Akademi Dalam di mana murid-murid terkuat Akademi Dalam sudah menunggu mereka. Tidak hanya kelompok Baisa, para tetua dan murid-murid senior yang sudah kalah lebih dulu juga telah menunggu di halaman Akademi Dalam untuk menyaksikan secara langsung jalannya baku hantam murid baru melawan tim Baisa. Ketika memasuki halaman Akademi Dalam, Xiaoyan dan murid-murid baru mulai mengingat betapa keras perjuangan mereka untuk sampai di tahap ini. 在并肩作战中，把不我们中有人未战脱逃，实力不如人，屡遭惨败。 Mereka ingat jika awalnya murid-murid baru memang bukanlah seorang praktisi yang kuat. Mereka susah payah menghadapi para senior yang pada akhirnya tetap digeprek tanpa daya sedikit pun. Namun setelah melewati kegagalan juga pengkhianatan yang begitu pahit dari seorang rekan, mereka tidak menyerah dan sampai di titik terakhir yang akan menentukan bagaimana keberlanjutan perjalanan mereka di Akademi Jianan. Dengan seluruh kesadaran diri dan keyakinan yang semakin besar itulah, kelompok murid baru akhirnya bisa menghadapi bos besar mereka dengan tubuh tegap dan wajah terangkat. 新生队队长萧炎，白煞队队长罗侯，
Setelah kapten masing-masing tim memperkenalkan diri, Xiaoyan awalnya ingin mengajak Lu Hou untuk bernegosiasi agar baku hantam di antara mereka tidak terlalu pecah. Namun ternyata murid veteran yang satu ini emang sudah menganggap kelompoknya merupakan orang-orang terkuat di dalam akademi, sehingga mereka pun tidak mau memberikan kesempatan bagi murid baru untuk melakukan penawaran sedikit pun dan hanya memberikan dua pilihan, yaitu menyerahkan api, energi atau merangkak untuk membuat jalan mereka sendiri memasuki akademi dalam. 那便只有得罪了。狂妄的心声。 Nah, berhubung pihak lain tidak memiliki itikat baik untuk berdiskusi, Xiaoyan juga tidak punya pilihan selain menantang tim Baisa untuk baku hantam. Lu Hou dengan penuh percaya diri meminta teman-temannya untuk menghadapi seluruh murid baru, sementara dirinya akan menahan Xiaoyan dan 4 murid top lainnya. Setelah masing-masing tim kapten memberikan briefing singkat pada anggota mereka, baku hantam antara geng murid baru melawan geng murid veteran terkuat tidak dapat terhindarkan lagi. Sebagaimana tugas yang telah dibagi, Xiaoyan, Sun Er, Wu Hao, dan Wu Jia bersama-sama melawan Lu Hou dan terlibat baku hantam yang sangat alot dengan pimpinan kelompok veteran tersebut. Ya, Lu Hou sama sekali tidak kelepotan melawan 4 dadoshi sekaligus dan mengayunkan tongkat peraknya ke sana kemari dengan begitu ringan namun menakutkan. Seolah menunjukkan seberapa besar kemampuannya selaku sosok yang disebut-sebut sebagai murid terkuat di halaman dalam Akademi Jianan. 却不懂配合，凭借你们同系斗气相融的力量，你们拦截其他行社，对战时切记不可分萧炎4人5。 Baru setelah berkali-kali gempuran dilayangkan oleh 4 murid top, mereka berhasil mendorong Lu Hou menuju tepi jembatan yang mau tak mau mendorong Lu Hou mengakui jika kemampuan juniornya tahun ini memang tidak dapat diremehkan. Sekali lagi 4 murid top menyerang Lu Hou bebarengan, di mana serangan mereka kali ini benar-benar mampu membuat Lu Hou terdorong mundur hingga akhirnya harus mengambil langkah mundur ke dalam jembatan. Nah, ketika murid-murid top sudah mulai mendapatkan angin segar dalam pertarungan melawan Lu Hou, murid-murid baru lainnya justru merasa sangat kesulitan menghadapi sisa-sisa kelompok veteran lain. Meski begitu, Atta yang mendapat amanah dari Xiaoyan untuk memimpin teman-temannya tidak mau menyerah dan mengingatkan seluruh rombongan murid baru untuk tidak goyah, dilanjutkan dengan memberi instruksi agar para murid baru mengepung senior-senior mereka dalam formasi. Ternyata murid-murid senior tidak gentar sedikit pun, malah balik membentuk formasi mereka sendiri hingga membuat seluruh murid baru terhempas dalam satu ledakan formasi tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi ke Xiaoyan dan kawan-kawan yang masih susah payah memberikan perlawanan sebaik mungkin kepada Lu Hou. Xiaoyan dan 3 murid top lain melihat saat ini Lu Hou sedang berada dalam keadaan terpojok dan karena itulah keempatnya memutuskan untuk merapal teknik andalan mereka masing-masing dan mengarahkannya secara bersama-sama kepada Lu Hou hingga akhirnya Meskipun Lu Hou telah merapal teknik putaran dingin yang sempurna untuk menahan serangan 4 murid top, pada akhirnya murid terkuat di Akademi Dalam Jianan itu tetap harus mengalami sedikit luka akibat serangan beramai-ramai keempat juniornya. Lu Hou harus mengakui jika dirinya memang sudah kalah karena meremehkan kekuatan juniornya hingga mereka berhasil memojokkannya hingga saat seperti ini. Xiaoyan sendiri tidak mengerti kenapa Lu Hou ingin menghadapi mereka berempat seorang diri. Walaupun seniornya itu adalah seorang praktisi Doling, melawan 4 praktisi dadoshi juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Tapi tiba-tiba
Tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, Lu Hao malah menghancurkan jembatan tempat mereka berpijak dan membuat semua orang di atas jembatan termasuk dirinya sendiri jatuh. Ternyata Lu Hao memang sengaja menjatuhkan mereka semua ke dasar sungai untuk memperkuat tekniknya sendiri selaku praktisi dengan elemen es. Choyan meminta teman-temannya untuk berhati-hati sementara Lu Hao yang sudah ngebet ingin memberi pelajaran pada murid-murid baru langsung mengentakkan tongkatnya ke atas air yang membuat seluruh air di dalam sungai langsung berubah menjadi lautan es. Tidak berselang lama setelah mengubah seluruh sungai menjadi es dan menciptakan kabut pekat, Lu Hao memanfaatkan keterbatasan indera para murid baru dan menyerang mereka dengan gempuran bongkah es raksasa. Gempuran bongkahan es raksasa itu memang cukup menyulitkan Choyan dan kawan-kawan, terutama Wu Hao dan Hu Jia yang memang memiliki kekuatan lebih rendah dibanding Choyan dan Sun Er. Seolah belum cukup membuat juniornya melompat ke sana kemari, Lu Hao sekarang menciptakan hujan es yang membuat Sun Er langsung mengaktifkan tabir untuk melindungi teman-temannya. 好戏还没结束。不好，大家小心！受死吧！ Ternyata gempuran hujan es yang dilancarkan oleh Lu Hao terlalu kuat hingga membuat bahkan perisai emas Sun Er pun tidak dapat menahannya. Akhirnya kekasih kecil Choyan itu harus terhenyuh lemah dengan doki menipis karena terlalu banyak mengeluarkan energi untuk menahan hujan es Lu Hao. Meskipun sebenarnya Sun Er tidak mengalami luka parah, tapi kalau Neng sudah kenapa-napa, Akang pasti nggak akan tinggal diam gitu kan? Iya, begitu melihat Lu Hao melukai Sun Er sedemikian rupa, emosi Choyan langsung terpantik hingga membuat pemilik api surgawi itu memutuskan untuk mengakhiri baku hantam dengan kekuatan penuhnya. Betapa terkejutnya Lu Hao melihat bagaimana Choyan mengeluarkan api yang memiliki aura doki luar biasa di telapak tangannya. Belum selesai keterkejutan Lu Hao melihat api teratai hijau, Choyan membuat murid terkuat akademi dalam itu semakin syok, kena mental dengan mengeluarkan api beda warna dari mulut dengan piliauan ungunya. Yang lebih membagongkan lagi, Choyan sekarang sudah berusaha menggabungkan dua api tersebut dan membuat bahkan para tetua pun langsung mengap-ngap. Awalnya tetua Liu hampir saja melakukan suatu tindakan untuk menghentikan Choyan. Bagaimanapun penggabungan api surgawi dengan api lainnya sangat berbahaya yang bahkan praktisi Ranah Do Huang pun tidak akan berani melakukannya. Rencana tetua Lu itu dihentikan oleh tetua Zhao yang sepertinya menaruh keyakinan kepada Choyan sekaligus ingin juga melihat teknik luar biasa macam apa yang sedang murid baru itu rapal dan meminta rekan sesama tetuanya itu untuk menunggu lebih dulu. Barulah beberapa saat kemudian setelah Choyan telah selesai merapal teknik andalannya alias teratai api kemarahan Buddha miliknya, semua orang langsung terkejut tidak terkecuali kedua tetua. Meskipun begitu, tetua Zhao dan tetua Liu masih menunggu untuk mengamati lebih lanjut seberapa berbahayanya teknik andalan Choyan ini. Tidak hanya para tetua, Lu Hao sendiri juga ingin menjajal kekuatan terbesar dari murid baru yang namanya sudah begitu terkenal di akademi dalam tersebut. 我倒要看看萧炎究竟有多强！ Di
Gerakan kaki Lu Hao meledakkan energi dalam tubuhnya dan menyalurkan seluruh doki esnya ke dalam tongkat putih yang kini sudah diselimuti oleh energi berwarna biru keperakan yang sangat dingin. Teratai api amarah Buddha Shoyan sudah tidak bisa dihentikan lagi, karena itulah Lu Hao juga tidak bisa apa-apa kecuali melajukan tongkat putihnya, sehingga benturan energi antara tongkat es dengan teratai Buddha pun tidak terhindarkan lagi. Nah, baru setelah mengalami benturan keras, Lu Hao menyadari jika ternyata kekuatan teratai api amarah Buddha belum mencapai titik tertinggi, dan ketika Shoyan menambah lagi suntikan energi ke dalam teratai api tersebut, aura penghancur di dalamnya langsung meledak-ledak hingga membuat Tutua Zhao khawatir bukan kepala dan menerjunkan dirinya ke dasar sungai demi menghentikan serangan api teratai Buddha Shoyan. Dan akhirnya Tetua Zhao pun sampai di dasar sungai dan menahan penghancuran teratai api amarah Buddha yang bahkan membuat tangannya sendiri gemeteran. Dengan skala serangan seperti itu tanpa bantuan dirinya, pasti Lu Hao sudah tergeprek menjadi butiran keju. Karena itulah tanpa menunggu Lu Hao menyerah sekalipun, Tetua Zhao langsung mengumumkan kalau pemenang dari kompetisi perburuan energi api tahun ini telah dimenangkan oleh geng murid baru. 夏人哥哥，你怎么了？ 我们赢了！好了，新生赢了！我们新生赢了！太好了，我们赢了！ Meskipun harus mendapat luka setelah membawa geng murid barunya memenangkan kompetisi, Shoyan merasa tetap merasakan kegirangan tiada tara melihat teman-temannya bersorak bahagia. Karena untuk pertama kalinya mereka bisa membuktikan bahwa murid baru bukanlah orang-orang lemah yang ditindas oleh para senior. Sekarang Shoyan benar-benar sudah bisa menerima hormat penuh dari Hujia dan Wu Hao yang pada akhirnya bersedia merelakan Sun Er demi orang sekuat Shoyan. Meskipun begitu, Shoyan mengingatkan jika mereka tidak boleh terlalu senang karena perjalanan panjang mereka untuk menjadi sosok yang lebih kuat dan melewati batasan diri sendiri baru saja dimulai. 孤胆英雄在这里走不远，也不适合这里。我再怎么强也走不到这儿。没有你们的帮助，